fokuskan 3 bulan ke depan, kami harus bisa menjawab 3 kunci utama ini. Yang pertama, bagaimana kualitas dari operational activities. Contoh Jagger-Maker, reconciliation, authorization, during split operation sama work from home ini seperti apa. Kedua, bagaimana security dari confidential data sama information security di masa-masa semua orang melakukan remote access. Dari 8.000 yang work from home, bagaimana kita bisa meyakinkan nggak ada orang mencuri data misalnya. Bagaimana kita bisa make sure bahwa tidak ada download data-data confidential di laptop masing-masing dan kemudian hari nanti kemudian bisa surface ke permukaan. Yang ketiga tentu saya rasa di semua bank sama credit quality kita akan berfokus instead of kita melakukan auditnya per segmen dan per lokasi, kita kemarin mengganti dengan melakukannya per sektor atau industri yang terimpact di COVID-19. Nah ini yang kita kemarin laporkan ke BOD kami dan ke EC kami, dan juga kami melakukan yang namanya kita meminjamkan staf kita ke manajemen. Jadi karena ada barang yang kita cancel audit-auditnya, contoh kita kemudian ada excess resources yang kita pinjamkan ke teman-teman corporate banking untuk membantu mereka selama 1 bulan melakukan restructuring. Nah, gestur-gestur seperti ini di masa-masa COVID sangat di-appreciate sekali oleh manajemen. Ternyata karena dengan adanya ini, kemarin kita menerima a lot of thank you note dari teman-teman di manajemen. Mereka merasa terbantu sekali, karena audit juga tidak berfungsi hanya sebagai polisi saja, tapi juga benar-benar mau membantu mereka di masa-masa sulit, karena mereka juga kurang orang buat restructuring. Mereka bahkan minta kalau bisa di-extend dan sebagainya. Jadi ini yang kita bisa lakukan dan apa yang kita lakukannya untuk 3 bulan ke depan. Mengejar audit terutama beberapa area yang tahun lalu dapat rating unsatisfactory. Beberapa cabang-cabang, ada juga beberapa wilayah segmen-segmen kredit tertentu yang cukup berat tahun lalu. Sehingga kami masih fokuskan, bahkan pada saat menjelang kita mulai melaksanakan working from home ini, beberapa tim itu masih cukup di remote area, karena kita lagi ada bongkar masalah yang cukup besar terkait dengan integritas beberapa pimpinan cabang. Jadi cukup challenging juga waktu memutuskan kapan dan siapa dan mulai dari mana kita akan melakukan working from home. Memang tentunya kita sudah punya trend of defense, kita sudah punya risk management framework, kita sudah punya bahkan enterprise crisis simulation sudah kita lakukan di tahun lalu, tapi ternyata begitu menghadapi kenyataan yang sesungguhnya, seberapa siapkah kita punya, tadi Pak Anton sampaikan punya license Webex sekian, punya VPN sekian, hampir semuanya tercover VPN. Saya rasa ini cukup challenging juga, dan saya rasa ini juga cukup challenging di beberapa teman-teman di bank lain. Pada masanya kita ternyata cukup deal dengan beberapa challenge terkait dengan teknologi, kesiapan teknologi, juga kesiapan orang-orang. Jadi pada yang saya hadapi terus terang, karena kita setiap Senin pagi kita adakan board meeting dengan board, maupun setiap pagi saya dengan OneDown ada meeting, maupun dengan grup seminggu sekali. Kita pantau perkembangannya. Di sini memang terus terang kalau kita bicara siap gak siap, tapi memang harus kita hadapi, dan ini memang kenyataan. Jadi bukan lagi latihan, ini udah jadi real cases yang betul-betul udah nggak bisa lagi bicara tentang mana yang ideal lagi. Hanya tinggal sekarang meminimalisir dari kerugian sebisa mungkin. Nah, pada masa yang sama juga kebetulan sekitar 3 hari 5 hari sebelum mulai pelaksanaan PSBB ini, atau bahkan sebelum pertengahan Maret itu, kita baru aja akan masuk mulai audit treasury. Pada saat itu cukup challenging ya. Kita baru waktu sudah selesai, sudah opening meeting, pada saat akan jalan tiba-tiba terjadi semakin parah, dan akhirnya pemerintah sudah umumkan secara tegas bahwa akan dianjurkan untuk working from home di pertengahan Maret itu cukup challenging. Karena betul-betul semua harus dirubah dalam waktu cepat,
Nah, pada masa itu kebetulan kita di Maybank ada forum selain Audit Committee Board, kita juga punya IAC, Internal Audit Committee, which is level BOD. Kita ada semacam kayak forum RMC, tapi untuk pembahasan internal audit result maupun advisory result dari internal audit. Di situ kita sampaikan planning, bahkan permintaan itu dari BOD. Bisa mungkin splitting operation ini juga masih challenging bagi bisnis, yang tadi Pak Anton sampaikan kalau di bisnis ini lagi cukup stres lah, bisa dibilang. Nah, bagaimana menyikapi peranan kita di kondisi gini? Apakah kita masih satu boat sebagai internal audit dengan manajemen? Apakah kita masih satu boat dengan teman-teman bisnis unit lainnya? Atau kita akan tetap di dunia kita sendiri? Nah, ini juga satu pilihan-pilihan yang harus diambil keputusan cepat waktu itu. Jadi akhirnya kita putuskan betul kira-kira mirip dengan yang dilakukan di CIMB Niaga. Kalau di tempat saya kita bagi dua. Pertama adalah unit kerja atau auditing yang bisa kita lakukan secara desktop auditing ataupun memang secara data analytics sudah sebagian di journey kita sudah bisa mendapatkan resultnya sekian persen bisa kita lakukan. Atau mungkin kita bisa through test of design, bisa kita through data yang ada di sistem langsung yang bisa kita lakukan auditing, kita tetap jalankan karena titipan dari regulator atas beberapa mandatory area itu tetap tidak bisa kita sacrifice. Namun betul beberapa resources lain juga kita harus alokasikan pada activity advisory. Jadi memang betul kita kadang-kadang suka misfokus ya, ini kadang-kadang dua sisi mata uang nih, pilihan nih. Pada masa yang sama kita memberikan assurance, memberikan rating salah satunya untuk memberikan prioritas dalam penyelesaian resultnya. Tapi satu sisi lain kita juga akan menghadapi challenge lain, yaitu jadi TikTok tadi yang Pak Anton sampaikan mirip sekali. Bisa jadi itu menghabiskan waktu dan malah jadi misfocus dan really unhelpful for the management. So yang kita lakukan adalah betul beberapa kita switch jadi advisory. Cuman mungkin tidak langsung terjun di proses restructuring-nya langsung, tapi kita mengawal mereka lah. Kita memberikan advisory, memberikan diskusi-diskusi, terlibat dalam diskusi, tapi tidak terlibat langsung dalam melakukan proses analisis restrukturisasi. Jadi kita memberikan guidance, mereka beberapa melakukan diskusi sama kita, ada beberapa rapat-rapat komite restrukturisasi kredit itu kita diundang sebagai narasumber aja, tapi